siang hari ini mata kuliah astrofisika. Untuk presensi saya belum buka, jadi nanti ditunggu aja di OCW ya, nanti tunggu untuk presensinya. Dan untuk tugas kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan untuk membuat poster. Nah, saya harap bisa ditampilkan hari ini poster yang sudah jadi, dan juga mungkin bisa, sebenarnya kemarin kita sudah diskusi ya mengenai asal usul teori dari asal usul alam semesta. Nanti dari poster yang Anda buat, coba Anda presentasikan, Anda sampaikan teorinya, dan juga yang Anda angkat teorinya seperti apa, kemudian analisisnya bagaimana. Itu di poin pentingnya ya. Monggo kita mulai aja untuk bisa menampilkan posternya, karena bentuk file mungkin nanti bisa ditampilkan aja. Kemarin diputuskan untuk mengerjakan secara kelompok ya, tidak apa-apa, jadi silahkan nanti siapa dulu yang mau menampilkan karyanya, silahkan monggo. Kemarin ada 4 kelompok ya kalau tidak salah. Ya, ada 4 kelompok. Oke, kita mulai ya. Silahkan siapa yang mau menampilkan karyanya dulu. Atau perlu saya tunjuk? Halo, gimana nih? Ada yang mau menambahkan dulu? Saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk aja dari kelompok 1 deh. Dari kelompok 1 itu Hanifah sama Arya. Silahkan siapa yang mau menampilkan. Sebentar Mas Arya persiapan untuk present. Ya. Sebentar Bu, ini masih laptopnya ngoding. Ini apakah sudah terlihat Bu? Ya, sudah terlihat. Oh ya, baik. Nah, perkenalkan di sini dari kelompok 1 yaitu sendiri Arya Pramanda dan Mbak Hanifah. Nah, di sini untuk poster yang kami buat yaitu mengenai yang kami pilih yaitu teori nebula. Nah, di sini untuk pengusul ilmuannya Immanuel Kant dan Simon
les. Nah, di sini teori nebula ini bisa disebut juga teori NLS karena keduanya sama-sama mengunculkan teori nebula. Nah, di sini untuk teori singkatnya dari kelompok kami, This call is now being recorded. terdapat gumpalan kabut yang berputar perlahan-lahan sehingga lama-kelamaan bagian kabut itu berubah menjadi gumpalan gas. Nah, di sini atau prosesnya disebut dengan kondensasi yang kemudian membentuk matahari dan bagian kabut di sekelilingnya membentuk planet-planet satelit dan benda-benda langit lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan Pak Hanifah, silakan. Iya, selanjutnya itu kan ada dua gambar. Nah, gambar untuk yang sebelah kiri itu diibaratkan sebagai gambar dari kabut atau dari nebulanya itu. Nah, kemudian dari gambar tersebut kan karena ada pergerakan rotasi yang sangat lambat, maka akibat dari rotasi itu lama-kelamaan kabut itu menyusut atau memadat gitu, jadi membentuk apa itu tengahnya itu ras, membentuk matahari. Kemudian untuk yang tepiannya membentuk planet seperti pada gambar sebelah kanan. Seperti halnya dijelaskan pada kalimat yang bawahnya itu, di mana mula-mula di Jagat Raya adalah sebuah nebula yang sangat besar dan hampir bulat. Nebula berotasi dengan lambat dan turbulen, kemudian menyusut. Sebagai hasil penyusutan dan rotasinya, terbentuklah sebuah cakram nebula yang di tengah-tengahnya datar. Proses penyusutan tersebut berlanjut dan akhirnya matahari terbentuk di pusat cakram. Cakram berputar makin lama makin cepat sehingga bagian-bagian tepi cakram itu terlepas dan membentuk gelang-gelang, lalu bahannya itu memadat menjadi planet-planet yang berevolusi dalam orbit yang melingkar dan mengitari matahari. Kemudian di sini ada fakta mengenai teori nebula yang sudah kami rangkum. Untuk yang pertama itu teori nebula itu dipandang sukses dalam menjelaskan tata surya datar, yaitu bidang orbit planet-planet mengitari matahari hampir merupakan bidang datar. Kemudian untuk yang kedua itu ada teori nebula dipandang sukses dalam menjelaskan mengapa planet-planet berevolusi dalam arah yang seragam. Nah, namun akibat dari kelebihannya itu juga muncul penolakan-penolakan yang sudah dibuktikan oleh beberapa lainnya. Untuk yang pertama itu dari James Jack Maxwell dan Sir James Jeans yang menunjukkan bahwa massa dalam bahan gelang-gelang itu tidak cukup untuk menghasilkan tarikan gravitasi sehingga memadat hingga menjadi planet. Kemudian untuk penolakan yang kedua dari F.R. Moulton juga menyatakan bahwa teori kabut tidak memenuhi syarat bahwa yang memiliki momentum sudut paling besar haruslah planet, bukan matahari. Nah, dari teori nebula yang kita pelajari, kita memiliki beberapa pertanyaan yang timbul di pikiran kita. Dari pertanyaan itu kita rangkum menjadi 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana asal-usul terbentuknya kabut di ruang angkasa menurut teori nebula itu. Bukankah di ruang angkasa itu hanya ada partikel penyusut suatu zat? Mengapa bisa muncul kabut tiba-tiba? Kemudian yang kedua adalah dari manakah asal putaran yang membuat kabut atau nebula itu berputar? Dan yang ketiga itu mengapa momentum sudut terbesar itu bisa dimiliki oleh planet sehingga teori nebula itu ditolak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Silakan teman-teman yang lain boleh menanggapi. Silakan jika ada tanggapan untuk karya dari Mas Saya dan Mbak Hanifah ini mengenai teori nebula ya. Nah, ini ada beberapa hal yang dipertanyakan dari teori ini. Dari Mas Arya dan Mbak Hanifah sendiri ya, ini pasti pertanyaan ini muncul dari Anda sendiri. Udah ketemu jawabannya atau gimana nih dari pertanyaan yang di bawah itu? Belum. Oke, baik. Ada tanggapan
masih sepi nih. Terima kasih Mas Arya dan Hanifat. Nanti kita diskusikan lebih lanjut lagi ya. Kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu untuk karya yang selanjutnya. Kita ke kelompok 4 dulu aja. Kelompoknya Mbak Sinta sama Mas Anam. Cek apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar jelas. Oke, mungkin Mbak Sinta bisa bantu share screen. Hari ini untuk kakak itu belum bisa nyambung. Kalau nggak pakai HP nanti cuma selesai. Mungkin pakai HP dulu nggak apa-apa, Mbak Sinta. Atau bisa dikirimkan ke Mas Arya. Oh ya, dikirim saja Mbak, tak bantu dari sini. Bagaimana, bisa dibantu atau kita ke yang lain dulu? Bisa ini sebentar. Sudah, oke. Silahkan Mas Anam. Oh ya, mungkin dari Mbak Sinta dulu, Mbak. Silakan untuk dipresentasikan. Baik, presentasikan komposer dari kelompok kami kelompok 4 kurang kekan kedua 31909 dan saya Sinta Ulil Amrin yang kedua 31977 terkait teori kabut nebula. Di sini untuk kabut itu terus menjadi awal molekul yang tidak stabil, baik bergabung menjadi gumpalan padat dan menjadi bumi. Proses terbentuk-bentuk sangat kompleks di mana menghasilkan gas cakram ke planet. Jadi ini mengakibatkan terbentuknya dengan keadaan tertentu sehingga sistemnya terbentuk dari hasil kita. Nah, untuk proses terjadinya benarnya seperti hujan dari kabut itu berangkat
sebagian pinggiran atau planet. Planet ini terus berputar dan untuk yang mengelilingi matahari hingga jadi tata surya. Teori ini untuk menyebabkan karena itu dimana Contohnya itu Imelkan tahun 1992 itu ilmuwan dan ilmuwan yang menggunakan tentang nebula di mana pada itu ada beberapa pola tata surya berasal dari gumpalan kabut gas. Kedua ada planet dan tolak astronomi kabut yang ada dinamakan matahari. Yang ketiga yang lagi dinamakan planet. Kemudian planet itu ada dari lapis mengenai di antara ini teman-teman itu ada evaluasi kalau tidak stabil berpengaruh yang kita terbang memadat planet dengan matahari. Selanjutnya bisa dibilang. Oke, ini selanjutnya berarti yang di bagian ilmuwan yang cek ini sudah belum Mbak Sinta? Ya Mas, baru saja masuk. Oke. Tadi Mbak Sinta sampai ilmanualkan apa sampai PTR de Laplace di sini agak putus-putus sih. Dimanualkan Mas. Maaf. Iya. Iya. Selanjutnya dari ilmuwan yang kedua adalah PTR de Laplace, di mana di sini itu menurut dari ilmuwan tersebut adalah nebula bercampur dengan debu dan adanya kecepatan rotasi. Setelah ada percepatan rotasi itu mengakibatkan kondisinya itu tidak stabil dan kabut itu mengecil mengakibatkan berbentuk cakram dan memadat sehingga yang berbentuk cincin itu dinamakan planet dan yang posisinya di tengah dan itu dinamakan matahari. Nah, dari teori nebula ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu adalah teori ini berhasil menjelaskan bahwa tata surya itu datar dan orbit elips planet mengelilingi matahari itu hampir datar. Untuk kekurangannya sendiri itu massa bahan dalam gelang-gelang tidak cukup untuk menghasilkan tarikan gravitasi sehingga menjadi planet dan tidak memenuhi syarat bahwa yang memiliki momentum terbesar haruslah planet bukan matahari. Terus menurut kami dari kelompok 4 terkait teori nebula ini, dari yang cocok untuk menjelaskan asal mula alam semesta adalah teori nebula, di mana kita ambil dari Quran surat Fussilat ayat 11 yang menjelaskan bahwa penciptaan langit itu berasal dari asap. Jadi kami simpulkan bahwa asap itu kan seperti kabut, sehingga pendapat kami itu cocok untuk terkait teori nebula itu cocok untuk penciptaan alam semesta. Terus yang ditanyakan itu yang pertama itu mengapa dalam teori nebula ini tidak menjelaskan terbentuknya bulan, apakah sama dengan terbentuknya planet, terus mengapa kabut yang melepas dan memadat itu menyebar serta berhenti di titik yang berbeda. Contohnya kalau di tata surya itu mengapa berhentinya jarak antara bumi dan Mars terhadap matahari itu berbeda. Terus yang terakhir, apa yang mendasari terjadinya perbedaan jarak antara planet ke matahari. Itu mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan. Monggo silakan kalau ada yang mau menanggapi. Ini sama ya, berarti dengan yang kelompok pertama teori nebula. Nah, ini karena sama barangkali bisa ada diskusi lebih lanjut nih. Sebentar ya, ini mau hujan, saya izin
angkat jemuran dulu. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ada diskusi mengenai teori nebula ini. Monggo, ayo. Kita lanjut dulu ke kelompok yang lain. Oke, kalau silakan, mungkin ada mau yang diskusi atau yang mau ditanyakan dari teori nebula. Oke, kita lanjut dulu ya, kalau mungkin belum ada, ke kelompok 2. Silahkan, siapa? Sebentar, izin share screen ya Bu. Ya, silahkan. Ya, apa sudah terlihat tampilannya? Sudah, Mbak. Mohon maaf, Mbak, itu masih off mic, Mbak. Ini kok sama semua ya teorinya? Memang kesepakatan atau gimana ini? Atau Maaf Bu,
Oh, Kita nggak tahu, maksudnya kita nggak ada kesepakatan oh, dari tadi santai. oh, iya, iya, iya. Oke, berarti memang tidak sengaja ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami, yaitu tentang yang beranggotakan saya sendiri, Siti Sadatus Tania, NIM K21865, dan juga teman saya Muhammad Najib dengan NIM K21844. Untuk teori pembentukan tata surya yang kami temukan yaitu teori nebular. Teori ini menyatakan bahwa jagat raya terbentuk dari sebuah kabut. Kabut tersebut bentuknya itu yaitu baut dan hampir bulat. Nah, pada mulanya kabut tersebut berotasi dengan lambat dan turunnya sangat lambat, maka nebula tersebut akan mulai menyusut. Sebagai hasil penyusutan dan rotasinya, terbentuklah sebuah cakram nebula. Cakram-cakram tersebut akan membentuk gelang-gelang yang terletak pada sisi-sisinya. Selanjutnya, karena kabut tersebut sangat panas dan pada suatu saat tertentu, kabut tersebut akan memadat di bagian tengahnya sehingga terciptalah matahari. Sedangkan yang saya katakan tadi, kabut-kabut akan memipih dan menyebar di bagian pinggirnya. Nah, dari pinggir-pinggirnya itu terbentuklah gelang-gelang bahannya. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan juga Pierre-Simon de Laplace. Selanjutnya, menurut Laplace, ada 4 fakta yang harus dijelaskan pada teori pembentukan tata surya. Yang pertama yaitu orbit semua planet-planet boleh dikatakan pada saat bidang yang sama. Selanjutnya, yang kedua yaitu semua planet mengelilingi matahari dalam arah yang sama. Yang ketiga, lintasan orbit planet hampir semuanya berupa lingkaran. Sedangkan yang terakhir yaitu putaran planet pada sudut matahari. Lebih lanjut oleh rekan saya yaitu Mas Nasib. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan ya karena kelebihan kelemahannya kurang lebih sama seperti kelompok sebelumnya, jadi saya sedikit paham. Selanjutnya langsung ke pendapat dari tim kami. Kalau menurut kelompok kami, teori ini cukup untuk menjelaskan bagaimana tata surya terbentuk, tapi belum menjelaskan bagaimana asal usul alam semesta. Untuk pertanyaannya itu yang bawah ya, jadi kami teori ini dalam pertanyaan kami itu bagaimana alam semesta terbentuk itu masih belum terjawab. Nah, berikutnya adalah referensi serta terlampir. Demikian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ternyata 3 kelompok ini sama ya teorinya yang dibahas. Jadi semoga nanti ada diskusi lebih lanjut. Kita lanjut dulu aja berarti ya ke kelompok yang terakhir. Nah, cuma ada 4 kelompok ya. Jadi yang kelompok yang terakhir, kelompok 3, semoga ada yang berbeda. Silahkan kelompok 3. Berarti Mas Aldo dan Mbak Mutiah ya.
agenda pikir pertama dengan rekan saya Mutia Fakulta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil poster kami yang kami ambil dengan teori alam semesta berakhir. Nah, untuk cara teori sendiri mengambil dari teori dentuman Hilbert. Nah, penjelasannya dikatakan bahwa di dalam teori ini galaktik dan bintang itu saling bergerak dan geraknya itu saling menjauh. Nah, kemudian setelah menjauh dan bintang itu akan menunjukkan gerakan yang semakin lambat dan akhirnya berhenti sehingga menurut akibat faktor dari gravitasi. Nah, kemudian hal ini menunjukkan bahwa alam mengalami pemuaian dan penyusutan. Tidak ada materi yang hilang atau tercipta, yang ada hanyalah perubahan susunan saja. Nah, menurut teori ini, perlambatan yang terjadi memunculkan sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa alam semesta ini tidak bertepi, dan tidak ada batasnya atau tidak ada ujungnya. Kemudian untuk hal-hal yang masih dipertanyakan akan dilanjutkan oleh Mbak Mulia. Silakan Mbak. Ini tadi sampai mana ya? Maaf tadi keluar. Sampai hal-hal yang masih ditanyakan, Mbak. Yang masih menjadi pertanyaan dari teori ini adalah yang pertama, ketika dikatakan semua menyusut dengan gravitasi, itu masih menjadi pertanyaan karena di alam semesta ini banyak tempat yang hampa dan gravitasi, bahkan banyak tempat tertentu yang memiliki gravitasi seperti lubang hitam, dan ketika masuk ke sana pastinya akan hancur, tidak menyusut. Yang kedua, bukti pasti apa yang mengatakan tentang alam semesta ini tidak ada batasnya, karena belum pernah ada penelitian yang memperkuat hipotesis ini. Sekian dari presentasi kelompok 3. Barangkali dari teman-teman ada yang mau. Oke, silahkan. Jika ada yang ditanyakan, ini berbeda ya dari alam semesta berayun. Mungkin ada pertanyaan juga, ada sanggahan barangkali dari teman-teman yang lain, silahkan. Izin bertanya ke kelompok Mas Randy. Silakan. Oh ya, itu kan dijelaskan ya Mas, kalau gerak galaksi dan bintang itu kan saling menjauh. Nah,
akibatnya itu kan semakin melambat yang di poster Anda. Nah, itu apakah Anda mengetahui, maksudnya bisa dijelaskan faktornya yang membuat gerakannya itu semakin melambat itu apa ya Mas? Terus itu kan ada karena pengaruh gravitasi. Nah, itu apakah ada faktor lain Mas selain kayak gravitasi ini? Terima kasih Mas. Oke, Oke. Hamba udara ya. Hmm. Terima kasih pertanyaannya Mas Arya. Untuk yang tadi yang galaksi dan bintang itu bergerak semakin melambat. Nah, yang dikatakan di teori alam semesta Brown ini kan salah satunya adalah gaya gravitasi. Nah, jadi gaya gravitasi itu ya yang membuat galaksi dan bintangnya itu menjadi melambat gitu. Nah, untuk faktor lain mungkin ini saya juga belum begitu tahu. Mungkin faktor yang lain itu karena ada ini apa gas-gas yang ada di alam semesta. Nah kan alam semesta itu kan yang dulu kan banyak terdapat gas-gas yang ada di alam semesta. Nah itu bisa saja mungkin ketika galaksi dan bintang itu bergerak, mungkin ada sedikit hambatan dari gas-gas tersebut gitu. Jadi kan geraknya kan semakin melambat. Nah kemudian untuk di kalau udara sendiri kan ya di alam semesta kan hampa udara dan jadinya tidak ada udara gitu. Mungkin itu sih kalau menurut saya gitu. Mungkin dari Mbak Mutia ada tambahan, silakan. Salam. Oke, jika ada tambahan, silakan. Bimbang gitu. Baik, mungkin dari saya selama yang dijelaskan oleh Mas Randy tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, baik dari keseluruhan yang sudah Anda buat tadi ya, kebetulan posternya itu 3 kelompok sama ya, teori nebula dan yang satu lagi teori semesta ayun ya. Nah, dari situ dari yang Anda baca tadi Anda sudah sampaikan juga ada hal-hal yang masih dipertanyakan. Dari saya tanyakan tadi ada juga yang belum ketemu jawabannya. Nah dari situ mungkin Anda juga sudah membaca teori-teori yang lain selain yang sudah Anda buat posternya. Mungkin pas milih-milih Anda baca terus mending milih yang nebula misalkan seperti itu. Nah silahkan Anda sampaikan pendapat Anda dari teori yang sudah Anda pelajari, sudah Anda baca, itu bagaimana pendapat Anda atau mungkin perbandingannya gimana? Apakah Anda memilih yang paling mendekati kebenaran atau Anda milih yang gampang atau milih kayak gimana?
menyampaikan pendapatnya? Perbandingan teori yang sudah Anda baca itu kayak gimana? menyampaikan pendapat. Ya, silakan Mas. Kalau menurut saya sebenarnya teori-teori itu kalau menurut saya agak mirip-mirip. Jadi kayak misalkan teori itu kan kayak dari suatu titik kecil kemudian meledak sehingga berkembang gitu. Terus kemudian teori misalkan teori yang punyanya Mas Aldi yang beraliran kurang lebih juga seperti itu. Terus kemudian teori yang teori yang mengembang dan memampat juga kurang lebih seperti itu. Cuma yang memang apa namanya yang sedikit berbeda itu yang sedikit itu. Kalau menurut saya mungkin seperti itu. Jadi teorinya mirip-mirip. Jadi untuk mendekati kebenaran kan memang agak susah karena kita mempunyai keterbatasan berupa indera. Jadi kurang lebih gitu. Oke, terima kasih Mas Najib. Jadi menurut Mas Najib teorinya sebenarnya hampir semuanya itu mirip-mirip ya. Jadi kita untuk mengetahui yang paling mendekati kebenaran ini ada keterbatasan indera kita. Oke, baik. Pendapat yang lain mungkin dari teori-teori yang sudah Anda baca, bagaimana perbandingannya? Izin menyampaikan pendapat. Oke, silakan Mas Arya. Kalau menurut saya sendiri yang sudah saya baca berdasarkan teori-teori yang menurut alam semesta tadi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, Bu. Kalau kami kan mengambil teori nebula, nah itu kan kelebihannya bisa menjelaskan kalau itu datar, dan tapi ada kekurangannya yaitu tidak bisa menjelaskan contohnya yang tadi yang momentum sudut itu. Nah, tapi sebaliknya ada juga teori yang mekanika kuantum yang kemarin itu bisa menjelaskan momentum itu, tetapi di ruang angkasa itu ditolak karena dianggap bukan subatomik gitu. Dan terus ada juga teori bintang menjauh dan mendekat itu juga hampir mirip dengan yang Mas Aldo tadi, itu memiliki kelebihan berupa mampu menjelaskan yang tarikan gravitasi itu. Jadi menurut saya teori dari alam semesta ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dari setiap pendapat teori begitu. Terima kasih. Baik, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau menurut Mas Arya, sebenarnya yang mendekati kebenaran yang mana tuh Mas? Kalau dari saya yang teori nebula itu.
karena mampu menjelaskan yang datar itu tapi tidak bisa menjelaskan yang momentum sudut itu. Oke, baik, terima kasih. Ya, minggu lalu kita udah ini diskusi juga ya, dari beberapa teori yang Anda cari informasinya, Anda tuliskan di Google Docs itu, kemudian pada saat itu kita hanya memilih menurut Anda mana sih yang paling gampang diterima oleh akal kita, paling masuk akal, paling gampang dimengerti gitu ya. Nah sekarang dari teori-teori yang sudah Anda baca, Anda bikin poster, harapannya Anda sudah bisa menelaah lebih dalam lagi mana yang mendekati kebenaran. Nah mendekati kebenaran itu tentu based on apa, berdasarkan apa? Pasti berdasarkan dengan teori, berdasarkan pada pengamatan ya, pengamatan, hasil pengamatan, atau mungkin berdasarkan pada perhitungan matematis, boleh juga mendekati kebenaran karena berdasarkan teori matematikasnya seperti ini gitu misalkan, boleh juga mungkin bisa kita amati belum observable secara eksperimen, tapi secara matematis itu sudah di sudah settle gitu teori matematikanya misalkan seperti itu, boleh juga itu kita anggap mendekati kebenaran. Nah tadi dari beberapa teori yang sudah Anda sampaikan, tadi Anda bilang ada yang mirip-mirip, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terus Anda sudah melihat ada yang lebih menurut Anda mendekati kebenaran. Nah coba ada lagi yang bisa berpendapat kalau berdasarkan pada fakta, berdasarkan pada pengamatan, hasil pengamatan, observasi, atau mungkin dari telaah matematis, barangkali ada yang bisa memberikan analisis yang lain, mana sih teori yang lebih mendekati pada kebenaran. Nah, coba silakan, mungkin ada pendapat yang lain. Silakan Mas Anam ya. Ya Bu, ini menurut pendapat saya ya Bu, untuk teori yang menurut saya itu lebih katakan lebih mendekati benar itu adalah teori nebula, karena juga tadi juga teman-teman juga udah banyak menjelaskan terkait kelebihan dari nebula sendiri. Nah, untuk terkait kekurangan dari teori nebula sendiri itu kan belum menjelaskan terkait gerakan yang momentum itunya itu ya. Nah, teori itu kan kalau menurut pengalaman saya itu kan yang saya dapatkan ilmu itu kan teori itu dapat dikembangkan dengan
perkembangannya teknologi informasi. Nah, barangkali teori yang dijelaskan di nebula ini kekurangannya itu di situ. Tetapi mungkin di era yang akan datang kekurangan dari teori nebula ini dapat dijelaskan dan dapat dikatakan bahwa teori nebula itu kekurangannya itu tidak ada. Jadi jadi yang saya tangkap itu kekurangan di teori nebula ini mungkin dapat dijelaskan di era yang akan datang terhadap perkembangan informasi yang semakin maju. Mungkin pendapat dari saya seperti itu, Bu. Jadi yang mendekati benar itu adalah teori nebula. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mas Anam. Kalau menurut Mas Anam, kalau dibandingkan dengan yang teori Big Bang, bagaimana Mas Anam? Kalau menurut saya ya Bu, mungkin lebih mudah memahaminya itu ya lebih mudah memahami dari teorinya nebula Bu. Tapi kalau lebih detailnya biasanya lebih teori yang Big Bang itu. Nah, tapi mungkin ada beberapa masyarakat khususnya mungkin yang agama Islam itu kan terkait pendukung di Quran surat Fussilat itu kan juga menjelaskan bahwa alam semesta itu diciptakan dari asap. Nah, mungkin beberapa masyarakat yang mungkin agamanya lebih mendedahkan menggunakan Al-Quran mungkin juga mendukung adanya teori nebula seperti itu, Bu. Tapi kalau menurut saya kalau lebih diterimanya itu mungkin yang teori nebula, Bu. Tapi mungkin tadi seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, oke. Sekarang saya akan konfrontasikan teori-teori yang sudah Anda buat itu dengan yang diyakini mendekati kebenaran ya. Yang diyakini orang ya, diyakini kebanyakan orang yaitu Big Bang. Tadi Anda menyebutkan bahwa beberapa ya, ini yang sudah Anda baca tuh teori nebula, teori semesta berayun itu kebanyakan mungkin yang Anda pilih itu yang kemudian yang mudah, kemungkinan yang saya tangkap adalah yang lebih mudah Anda pahami, yang lebih mudah, yang menurut Anda lebih mendekati bentuk alam semesta saat ini gitu ya. Nah, sekarang kalau itu dikonfrontasikan dengan Big Bang yang diyakini sebagian orang kebenaran lebih mendekati benar, bagaimana menurut Anda perbandingannya? Kalau tadi menurut Mas Anam ada sebagian yang meyakini teori nebula itu gitu ya, ada yang mungkin teori Big Bang gitu ya, yang lebih mudah dipahami yang nebula menurut Mas Anam. Nah, kalau yang lain bagaimana kalau dibandingkan dengan yang diyakini banyak orang atau mungkin yang digemborkan oleh banyak media mengenai Big Bang ya, teori dentuman hebat. Nah, tadi di semesta berayun itu kan juga berasal dari basicnya kan dari dentuman hebat juga ya. Nah, itu bagaimana kalau dikonfrontasikan antara teori yang Anda baca dengan Big Bang ini? Monggo, silahkan, ada yang mau menyampaikan? Silahkan, lanjut. Sebenarnya saya lebih suka mungkin saya tadi kelompok kami ngambil teori nebula itu sebenarnya karena kami suka nebula, bukan karena kami sependapat dengan nebula. Jadi kalau saya pribadi mungkin saya memang lebih setuju dengan teori Big Bang daripada teori nebula, karena seperti yang saya sampaikan tadi di presentasi kelompok kami, kalau sebenarnya teori nebula itu menjelaskan tentang terbentuknya tata surya, bukan terbentuknya alam semesta gitu, Bu. Jadi nebula itu awalnya dari mana kan teori nebula nggak menjelaskan. Nah, saya lebih condong ke teori Big karena ya segala sesuatu pasti punya asal gitu, dan teori Big Bang itu kan sudah terdapat banyak buktinya gitu, Bu. Contohnya seperti alam semesta yang mengembang kan pastinya karena adanya suatu ledakan seperti itu, Bu. Jadi saya lebih suka
lebih condong ke teori Big Bang daripada teori nebula. Terima kasih. Baik, terima kasih. Benar-benar bisa jelas. Baik, jadi kalau menurut Mas Najib dia masih berpegang pada teori Big Bang ini yang lebih mendekati kebenaran ya. Baik, oke, nanti kita akan lihat lebih dalam lagi sebenarnya apa sih Big Bang ini dan kenapa kok dia atau mungkin ada yang lain yang menganggap bahwa Big Bang ini juga menurutnya teori yang terbaik lah, bisa kita bilang teori yang menurutnya mendekati kebenaran. Ada mungkin yang sependapat dengan Mas Najib bahwa Big Bang ini yang menurutnya teori yang paling bisa menjelaskan gitu ya terbentuknya alam semesta. Baik, dari baik, kali ini kita akan bahas mengenai teori Big Bang. Jadi apa sih yang sebenarnya dibahas atau disampaikan dari teori ini? Nah, sebenarnya harapan saya teorinya bisa yang kita konfrontasikan tuh bisa banyak ya dari poster-poster yang Anda buat. Tapi tadi ada paling tidak ada dua yang selain Big Bang ya, ada semesta berayun dan juga teori nebula. Nah, oke, kita karena yang selain Big Bang ini sudah Anda bahas, saya pengen bahas yang Big Bang. Nah, kenapa kemudian Big Bang ini diyakini banyakkan orang sebagai satu teori asal mula alam semesta yang paling mendekati kebenaran dibandingkan dengan yang lain. Minggu lalu kita sudah diskusi, ada banyak model alam semesta yang dikemukakan oleh para ahli ya. Jadi kita berawal dari semesta kita itu seperti apa sih? Atau apa sih yang disebut atau didefinisikan sebagai semesta kita? Nah, semesta kita ini kan ini. Bentar, saya stop dulu, saya present yang satunya dulu. Saya mulai dari sini ya. Semesta kita ya, ini. Semesta kita itu apa sih sebenarnya? Nah, kemarin ini mengulang yang kita bahas kemarin. Ya, jadi ada yang disebut sebagai observable universe. Jadi di batasan semesta yang bisa kita amati itu ya hanya pada observable universe ini. Ada tepinya, ada ujungnya. Nah, kalau kita ambil pusatnya itu adalah kita, pengamatnya,
berarti kita ada di Earth, di bumi di tengah ini ya. Nah, maka ukurannya itu sekitar diameternya 90 billion light years, 90 miliar tahun cahaya. Nah, kemudian berarti jari-jarinya 45 billion light years. Nah, ini diambil dari mana ukuran ini, prediksi dari mana? Jadi kan cahaya itu merambat pada kecepatan 10⁸ ya, meter per second. Artinya sangat cepat, tapi tidak infinite ya. Kecepatannya tidak terbatas. Artinya kita kita misalkan matahari itu cahayanya sampai ke kita butuh sekitar 8 menit. Artinya cahaya matahari yang kita lihat di bumi saat ini adalah matahari 8 menit yang lalu. Nah, cahaya dari awal mula alam semesta itu sekitar ini 13,8 billion light years. Ini ya, jadi this is the only part of the universe in which light has had time to reach the observer in the 13.8 billion years. Jadi alam semesta ini awal mulanya ada cahaya itu ya, ada foton itu sampai ke kita itu butuh 13,8 miliar tahun. Nah, jadi diperkirakan usia alam semesta kita itu ya segini since the universe begin. Jadi ini yang bisa kita amati, batasannya segitu. Nah, batasan 13,8 billion years ini atau 13,8 tahun cahaya ini kalau dibikin Hubble volume-nya, ini adalah Hubble volume, observable universe ini, volume Hubble-nya itu sekitar, ini, jari-jarinya ketemu satu kulit bola sphere yang jari-jarinya 45 billion light years. Nah, kemudian ada pertanyaan, ada apa di luar observable universe ini? Nanti yang akan kita bahas. Nanti itu juga akan kita bahas, apa sih yang ada di luar ini? Apakah ada dunia lain? Apakah ada universe yang lain? Ada konsep multiverse gitu ya? Nah, itu bagaimana itu ya? Nah, oke, kita stop di sini. Jadi ini yang kita definisikan sebagai universe. Nah, kemudian apa yang terjadi di awal kehidupan alam semesta ini? Harapannya sebenarnya ada banyak teori yang bisa kita konfrontasikan, tapi tadi hanya beberapa ya, nggak apa-apa. Coba kita lihat yang Big Bang sekarang. Nah, kalau tadi teori nebula menurut Anda itu sangat mudah dipahami, sudah mudah ini juga mendekati kebenaran, atau mungkin teori semesta berayon menurut Anda yang mendekati kebenaran. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, Big Bang kebetulan belum ada yang membahas ya, berawal dari yang sebelumnya itu adalah teori steady state model. Jadi para ilmuwan beranggapan bahwa universe is ageless, nggak ada batasnya, nggak ada umurnya, pokoknya dari dulu sampai sekarang dan yang di masa akan datang ya kayak gitu terus, kayak gini terus, statik ya, statik. Dan walaupun ada perubahan, artinya ada bintang ada yang berevolusi, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang meledak, ada yang menjadi supernova, ada yang kemudian jadi black hole dan seterusnya. Tapi secara keseluruhan overall state in balance. Nah, semuanya itu berada dalam sebuah kondisi kesetimbangan statik. Ini adalah model steady state. Ya, jadi masih menganggap bahwa alam semesta ini ya seperti ini terus, akan kayak gini terus gitu ya, tidak ada perubahan apapun. Nah, kemudian sampai kemudian teramati. Jadi kalau pada satu teori gitu ya akan bertahan terus ketika tidak ada hasil eksperimen yang berbeda
dengan teori tersebut gitu ya. Nah, sampai kemudian ada seorang astronomer namanya Vesto Slipher. Vesto Slipher ini dia mengamati spektrum dari beberapa nebula spiral ya. Nah, dia mengamati beberapa spektrum nebula dan mendapatkan hasil bahwa most of them were redshifted. Jadi hampir semuanya, hampir spektrum yang diamati itu semuanya terjadi pergeseran merah, redshift. Nah, ini pergeseran merah berarti gelombangnya bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang ya, sehingga ini menyimpulkan ada perubahan di alam semesta ini gitu ya. Nah, kemudian seorang ilmuwan lain, ilmuwan Belgia kalau saya, Lemaitre ini, dia melakukan perhitungan atau mungkin ya secara matematik atau mungkin theoretical, itu mempelajari persamaannya Einstein. Einstein sendiri mengatakan bahwa alam semesta ini statik menurut dia, statis, tidak ada perubahan yang berarti, balance gitu ya, in equilibrium. Nah, tapi menurut Lemaitre sebenarnya pada persamaan Einstein itu lebih cocok kalau diterapkan pada suatu kondisi yang tidak statis, pada satu ruang yang non statik, jadi ruang yang terus berubah. Kemudian ini juga dikonfirmasi oleh Alexander Friedman yang juga mendapatkan satu kesimpulan bahwa alam semesta ini tidak statis. Nah, kemudian ada pengamatan dari Hubble dan juga rekannya. Nah, ternyata ketika mengamati beberapa galaksi, jaraknya itu ternyata ketika diamati jarak galaksi-galaksi ini menjauh gitu ya, berubah, jaraknya semakin jauh, dan semakin jauh galaksi ini, semakin menjauh ya, the farther away the galaxy was, the faster it was moving away from us. Jadi semakin saling menjauh, semakin galaksi ini menjauh, dia akan terlihat semakin cepat menjauhnya dari kita gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah the universe is expanding. Jadi alam semesta ini ternyata mengembang dari pengamatannya Vesto Slipher secara eksperimen, mengamati spektra dari beberapa nebula spiral dan juga galaksi, spektrum galaksi. Kemudian Lemaitre itu membahas secara teoretikal, secara matematisnya, ternyata itu lebih cocok untuk persamaan general relativity Einstein itu lebih cocok di non-static space. Kemudian Alexander Friedman juga dan Hubble itu mengamati ternyata jarak antar galaksi itu berubah. Nah, jadi kesimpulannya adalah alam semesta ini mengembang. Lalu apa konsekuensinya jika alam semesta ini mengembang? Nah, ini Lemaitre sendiri menyampaikan, if the universe is expanding, then there must be an era when the universe was much denser. Jadi kalau alam semesta ini mengembang, pasti ada satu masa di mana alam semesta ini dari satu yang sangat padat gitu ya. Nah, dan ini disebut sebagai primeval atom. Nah, pada masa primeval atom ini, materi, energi semuanya itu tergabung, squeeze bersama menjadi satu pada satu kalau istilahnya bisa dibilang cosmic egg ya, atau mungkin kayak semacam telur gitu ya, telur alam semesta, telur asal muasal alam semesta itu dari kayak telur gitu. Nah, itu di dalamnya ada energi dan seluruh
materi yang tergabung jadi satu. Nah, karena semuanya digabung jadi satu gitu ya, maka pasti sangat high temperature itu. Nah, pada saat itu ya, suhunya sangat tinggi, kemudian mulai expand, mulai mengembang, kemudian setelah mengembang kemudian mendingin, dan ini yang disebut sebagai Big Bang. Nah, sebenarnya actually it's not really a bang, tidak sebuah dentuman atau sebuah ledakan, tapi Big Bang itu adalah expanding mengembangnya alam semesta ini secara sangat cepat pada saat di awal mula kehidupan alam semesta itu gitu ya. Jadi bukan, kalau kita bilang itu sebuah ledakan atau sebuah dentuman, maka kita bisa membayangkan seperti seperti ledakan gitu ya, menghamburkan isinya ke segala arah dan tidak teratur. Tapi Big Bang itu teratur. Bangnya di awal ini tuh bukannya tidak teratur, tapi dia langsung expand seperti saat ini. Dia hanya ngembang gitu ya, ngembangnya tuh cuman ngembang sangat cepat gitu, mengembang sangat cepat sehingga disebut istilahnya itu Big Bang. Nah, ini sebenarnya istilah yang kayak olo-oloan di awal teori ini muncul gitu, tapi kemudian akhirnya pakai istilah ini juga gitu. Kita stuck pada istilah Big Bang ini, nggak ada istilah yang lebih pas lagi selain Big Bang gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya Big Bang itu bukanlah ledakan, bukanlah suatu dentuman, tapi dia adalah sebuah proses pengembangan alam semesta yang sangat cepat di awal mula alam semesta ini. Nah, itu teorinya sebenarnya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai look back time, NCNB. Ada look back time dan cosmic microwave background. Nah, ini ya, tadi saya sebutkan bahwa cahaya itu sangat cepat, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Tapi tak terbatas ya, bukan not infinitely fast. Nah, seperti matahari butuh 8 menit untuk mencapai bumi, dan bintang yang terdekat dengan kita, Alpha Centauri, itu jaraknya 4,3 tahun cahaya. Artinya apa? Cahayanya Alpha Centauri itu sampai kita butuh waktu 4,3 tahun ya. Sehingga apa yang kita lihat di langit saat ini, si Alpha Centauri ini adalah Alpha Centauri 4,3 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Jadi banyak juga yang menyampaikan bahwa atau mungkin sering mendengar juga, kita mungkin melihat bintang yang sebenarnya sudah nggak ada, mungkin kayak gitu ya, karena cahayanya baru sampai ke kita beberapa tahun setelahnya. Nah, itu kemudian karena fakta ini kemudian kita bisa mundur ke belakang ya, bisa kemudian membangun teori yang apa sih sebenarnya yang terjadi di awal kehidupan alam semesta ini dengan look back time ini. Jadi the farther away something is the farther in the past we see it. Nah, dan ini juga satu satu alat yang krusial pada bidang kosmologi, look back time ini. Jadi harus melihat look back ini bisa kita gunakan untuk melihat apa yang terjadi di awal mula alam semesta ya, to find out what was happen in the early universe. Nah, jadi apa yang terjadi di awal mula alam semesta. Nah, ini gambarannya kemarin ya. Di awal mula sebelum decoupling antara materi dan energi, ini tadinya sangat dekat, energi materi jadi satu gitu ya, kemudian sangat panas dan sangat dense, sangat sangat rapat
before decoupling, the matter is dense and hot, and the matter and radiation are in equilibrium. Jadi materi dan radiasi ini equilibrium, seimbang. Nah, kemudian ada decoupling. Nah, decoupling ini materi atau radiasi yang lebih dominan gitu. Materi-materinya sudah menjadi partikel-partikel, sudah bergabung. Nah, at decoupling, the universe is transparent and the radiation now move around without being absorbed. Jadi pada saat decoupling ini dibilang transparan, alam semesta transparan karena radiasi itu tidak terabsorb. Jadi semuanya radiasi itu tidak ada yang terserap ya, terhamburkan semuanya, terhamburkan. Jadi seperti transparan. Kalau transparan itu kan tidak menyerap, radiasi itu tidak terserap gitu ya. Nah, kemudian yang C ini protogalaksi start to form. Nah, itu kemudian mulai ada protogalaksi, kemudian mulai muncul galaksi. Nah, dan kemudian berarti udah muncul ada materi ya. Tadi radiasi yang ini dominan, kemudian sekarang mungkin ada materi yang lebih dominan. Nah, jadi radiation dan matter. Nah, kemudian a few 100,000 years after the bang, setelah ada ekspansi yang sangat besar itu tadi di awal kelahiran alam semesta itu, nah ternyata masih teramati. Jadi setelah beberapa tahun, ratus ribu tahun setelah ini ya Big Bang itu, kemudian ada materi, ada cahaya gitu ya. Kan tadinya hanya ada subatomik ya, seperti quarks, kemudian hadron, lepton, seperti itu. Baru kemudian tergabung jadi ada proton, neutron, kemudian ada elektron, begitu. Lalu ada materi, ada mulai ada bintang-bintang dan galaksi dan seterusnya. Nah, cahaya itu juga baru muncul gitu ya, baru ada. Light of stars and galaxy were redshifted. Jadi kemudian teramati ada pergeseran merah dari cahaya bintang dan galaksi. Nah, kalau misalkan cahaya bintang dan galaksi ini berada pada range visible, kalau kita lihat ini ya, range microwave, range ini electromagnetic wave. Nah, ini kalau billion years later, jadi miliar tahun setelahnya, pasti sudah bergeser ke microwave. Jadi kalau ini divisible sini kan, pergeseran merah. Jadi panjang gelombangnya semakin panjang. Nah, dia bergesernya ke, misalkan dulu itu visible, dia bergeser ke pergeseran merah. Semakin lama ya pasti dia bergeser makin ya, karena terjadi redshift, maka dia bergeser gelombangnya ke microwave. Nah, ini yang teramati pada saat ini di tahun 1965 dan 1990 itu dikonfirmasi dari observasi satelit. Jadi di 1965 itu ada 2 orang radioastronomer mendeteksi adanya microwave gitu ya, microwave. Nah, ini masih belum yakin bahwa microwave background ini berasal dari kemunculannya di alam semesta dulu gitu ya. Nah, itu jadi masih belum, jadi menemukan ada microwave, ada teramati cosmic background microwave, kemudian masih belum dinyatakan atau belum diyakini bahwa itu dari awal alam semesta. Tapi kemudian
di tahun 90 itu ada observasi satelit yang kemudian mengkonfirmasi hasil penelitian ini gitu ya. Ternyata memang terbukti adanya cosmic background microwave yang kemungkinan diprediksi ini berasal dari alam semesta di masa yang lalu, seperti itu. Nah, kita ini berada pada era dominasi materi ya, dominasi ya meter, bahwa kita sekarang sudah terbentuk matahari, planet, galaksi gitu ya, bintang-bintang dan benda-benda di sekitar kita itu sudah terbentuk semuanya, sudah jadi materi gitu ya. Tapi ada satu waktu di masa yang lalu itu di mana radiasi itu dominasi, lebih dominan, di mana ketika radiasi itu dominan ya kemudian terdeteksilah ini si microwave background ini, yang itu dianggap pada saat itu mungkin radiasi microwave ini, radiasi itu lebih dominan ya pada saat itu di awal mula alam semesta sampai sekarang teramati sebagai microwave. Nah itu jadi ada seperti itu ya. Jadi ada satu waktu di mana dulu itu lebih dominan radiasi. Nah ini misalkan pada saat diprediksi alam semesta ini transparan bahwa radiasi di sini tidak ada yang menyerap. Nah setelah berbentuk ada materi, ada decoupling, ada jadi bersatu proton, neutron gitu ya, kemudian ada elektron jadi atom dan seterusnya menjadi materi kan, jadi materi, ada bintang, ada galaksi dan seterusnya. Nah kita jadi dominasi materi, bukan lagi dominasi radiasi. Nah seperti itu. Kemudian menurut George Gamow pada kurang dari 200 detik awal alam semesta suhunya lebih dari 1 juta Kelvin, dan ini juga terjadi reaksi nuklir yang sangat cepat. Kemudian menurut Ralph Alpher, Hans Bethe, dan Gamow, reaksi nuklir ini juga mungkin bisa menjelaskan reaksi nuklir yang terjadi di sini. Ini menjelaskan juga adanya keberlimpahan helium di alam semesta saat ini di jagat raya. Jadi di jagat raya ini sekarang banyak helium. Nah ini kemungkinan bisa dijelaskan dari reaksi yang terjadi di detik-detik awal alam semesta seperti itu. Nah sebenarnya alam semesta ini mengembang kemana dan ada apa di luar alam semesta ini? Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan ya. Nah yang diamati itu kan ada galaksi yang semakin menjauh gitu ya. Galaksi yang semakin menjauh, kemudian ada spektrum yang semakin bergeser ke pergeseran merah. Nah ini sebenarnya bagaimana menjauhnya, bergeraknya ini si galaksi ini gitu ya. Nah ternyata kalau kita ternyata ketika diamati lebih lanjut gitu ya, pergerakan galaksi ini tadi ya, semakin jauh galaksi ini saling menjauh, semakin jauh itu akan terlihat semakin cepat dia, semakin saling menjauhnya gitu ya. Nah ini ternyata yang bergerak ini bukanlah galaksinya yang bergerak, tapi space itself. Jadi ruang itu sendiri yang kemudian mengembang. Jadi mungkin analoginya balon itu tepat ya. Jadi untuk semesta mengembang itu kita gunakan analogi balon. Jadi bukan galaksinya yang bergerak, tapi space-nya yang memang mengembang sehingga galaksinya itu akan terlihat semakin menjauh. Nah, jadi seperti kalau kita letakkan dua galaksi di ujung-ujung penggarisnya dari karet. Nah, penggaris karetnya itu kita tarik, maka penggarisnya ini semakin panjang dan ini ukurannya gini ya, tiknya ukuran yang kecil-kecil ini tuh juga akan semakin renggang gitu. Jarak
ukurannya ini juga akan semakin renggang. Nah, ini yang disebut sebagai mengembangnya alam semesta. Jadi mengembangnya alam semesta ini ya space-nya ini mengembang kemana, ke segala arah gitu ya. Nah, segala arahnya itu kita bayangkan bahwa sekarang kalau kita bayangkan penggarisnya itu bentuknya lingkaran seperti ini dan dia terus mengembang. Dan ini tidak hanya terjadi di satu titik, tapi di semua titik, di titik-titik yang lain, di galaksi-galaksi yang lain, di klaster galaksi yang lain teramati juga semakin mengembangnya seperti itu. Jadi alam semesta ini space-nya itu sendiri atau ruangnya itu sendiri yang mengembang. Jadi bukan galaksinya yang bergerak, tapi space-nya yang mengembang. Jadi ruangnya yang mengembang dan kita berada di dalamnya. Nah, mengembang kemana? Apakah ada ujungnya? Nah, ini juga masih masih ada yang berpendapat ya nggak ada ujungnya. Artinya kita semua itu ada di dalam alam semesta yang mengembang ini. Jadi kita nggak mengembang kemana-mana gitu ya, nggak mengembang kemana-mana. Artinya kita ada di dalamnya ya kita mengembang gitu aja. Tapi kita tidak merasakannya secara langsung ya sekarang ini. Nah, artinya sebenarnya kita semuanya tuh ada di dalam alam semesta ini, bukan hanya di dalam observable universe, tapi sebenarnya nggak ada lagi ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada lagi semesta yang lain. Kita semua tuh we are all in one universe. Kita semua tuh ada dalam satu alam semesta ini. Nggak ada alam semesta lain, nggak ada multiverse gitu ya, nggak ada alam semesta Hubble volume yang lain tuh nggak ada gitu. Jadi kita mengembangnya ya di sini aja gitu ya. Dan di galaksi-galaksi lain juga terjadi seperti itu gitu ya. Nah itu jadi tapi ini masih ada pertanyaan. Mungkin beberapa orang masih bertanya ya sebenarnya mungkin nggak ada sesuatu yang di luar jangkauan kita gitu ya. Alam semesta ini kan sangat luas gitu ya dan terbatas jangkauan pengamatan kita. Mungkinkah di luar jangkauan pengamatan kita itu masih ada alam semesta yang lain gitu ya. Jadi ada versi kita yang lain barangkali seperti itu. Ada bumi versi yang lain. Mungkin kayak gitu. Nah, itu masih jadi bayangan fiksi ilmiah gitu ya. Tapi sejauh ini kita masih banyak ilmuwan masih meyakini bahwa kita ada dalam satu alam semesta yang satu gitu, yang semesta yang ya udah semuanya everything in it. Nah, semuanya tuh dalam satu alam semesta ini, nggak ada yang lain gitu. Semuanya mengembang dalam satu alam semesta ini. Nah, itu mungkin Big Bang. Nah, sekarang mungkin kita akan ke konklusinya ya. Jadi kesimpulannya. Nah, jadi berdasarkan itu tentu untuk menyampaikan satu kesimpulan, satu teori itu mendekati kebenaran itu tentu berdasarkan pada hasil pengamatan atau mungkin dari hasil penelitian. Penelitian itu bisa jadi dalam hal teoretik atau eksperimen. Nah, sejauh ini ya yang terbukti secara eksperimen dan teoretik dan eksperimen itu masih Big Bang sejauh ini ya. Nah, jadi ini masih